Bro Juandi, Halo, apa ya kabar baik-baik ya. Gimana Bro Angga? bagaimana eh, baik-baik juga. Oke. Bagaimana aktivitas Bro Juandi ini ketika wabah corona, mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar kerjaan dari Bang Juandi sendiri. Oke, kalau saat ini sih kesibukannya work from home ya tetap gitu karena kita kan nggak bisa ke kantor, kita nggak bisa aktivitas di luar, jadi tetap stay at home dengan kerjakan semuanya by online aja gitu sih. Jadi masih stay di rumah aja ini ya. Tidak ada aktivitas lainnya mungkin. Iya, ya, ya. There's no another activity karena udah stay aja di rumah deh Eh, gitu. dari media sosial Bro Juandi sendiri mengadakan kegiatan semacam bakti sosial dengan teman-teman seangkatan. Nah, bisa menceritakan itu bentuknya seperti apa dan mungkin ada tujuannya, itu tujuannya apa? Oh iya, oke, oke. Kurang lebih seminggu yang lalu ya, kalau nggak salah ingat juga, seminggu yang lalu. Maklum karena banyak pikiran, jadi seringkali lupa hal kecil gitu. Tapi itu kita bikin semacam bakti sosial gitu. Kita coba membantu adik-adik mahasiswa kita yang sementara menempuh pendidikan di Universitas Samratulangi ya, karena kan mereka ada beberapa yang dari luar Provinsi Sulawesi Utara yang memang mereka nggak bisa pulang kampung, kemudian juga kiriman dari orang tua semakin hari semakin menipis. Nah, jadi kita coba bantu dulu mereka supaya mereka tetap bisa survive di kota Manado dan bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara online gitu. Karena ya apa daya mungkin saat ini baru sekecil itu dulu. Iya. Dan ya semoga dari kegiatan-kegiatan teman-teman angkatan Bang Juandi sendiri bisa membantu adik-adik mahasiswa yang tentunya mungkin dalam keadaan sulit saat ini. Ya, ya puji Tuhan ya. Semoga-moga bisa apa ya, bisa menyentuh kebutuhan mereka gitu. Nah, Bro Juandi, saat ini kita membahas tentang broken home. Saya Oke. memberikan judul bahwa broken home bukan alasan untuk tidak berkarya. Nah, setiap manusia terlahir di dunia yang pasti mempunyai impian untuk keluarga yang utuh, harmonis, dan bahagia. Mhm. Keluarga adalah hal yang tidak pernah dipisahkan dari kehidupan setiap individu. Bahkan masa depan seseorang anak bergantung dari baik atau tidak hubungan dari sebuah keluarga. Namun, ada keluarga yang mengalami perpecahan yang mengakibatkan perceraian. Nah, inilah yang dinamakan broken home. Kadang-kala ada mereka yang tergolong broken home itu masuk dalam kategori hidup yang buruk, dan ada juga mereka kategori broken home namun masuk dalam kategori yang baik, artinya kehidupan dia tidak terpengaruh dengan situasi yang ada. Nah, Bro Juwani sendiri yang saya ketahui merupakan salah satu bagian dari keluarga broken home. Nah, apa respon Bro Juandi mengenai orang tua yang telah pisah ketika Bro pertama kali mengetahui hal tersebut? Oke, thank you, Bro Revangga. Ya mungkin sebelumnya saya harus memperkenalkan diri dulu ya. Sebelum Oh lebih ya, jauh, iya, mungkin ada subscriber yang belum tahu siapa ini yang berbicara. Oke. Jadi let me introduce myself. Namaku Juandi Giri Edam, as you see on screen. Kemudian aku saat ini domisilinya di Kota Manado, Sulawesi Utara, dan saat ini kesibukannya sementara bekerja di salah satu perusahaan swasta. Itu aja sih ya. Nanti nanti terakhir kita kupas lah kalau misalnya ada diskusi mengenai pekerjaanku seperti apa. Ya, lanjut aja ya sama pertanyaan dari brother Revangga tadi. Ya, mungkin pertama aku akan cerita secara singkat kronologinya seperti apa dulu gitu. Jadi ya, bagaimana kehidupan saya dulu itu
Eh, Mungkin gambarannya nggak panjang-panjang banget, aku cerita dulu. Jadi pas saya berusia 11 tahun, nah saya itu anak satu-satunya. Nah, kami merupakan keluarga kecil, kami cuma bertiga tentunya ya. Kami tinggal jauh dari perkotaan gitu, karena ayah saya itu bekerja di Dinas Perhubungan Laut dan kita sering traveling gitu. Jadi pekerjaannya kita berpindah-pindah mengikuti penempatan yang diberikan oleh kantor gitu. Nah, waktu kejadian itu saya umur 11 tahun, itu kami mendapatkan penempatan di Pulau Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu mungkin detailnya mungkin cukup apa ya, cukup jauh dari kota Manado, bisa ditempuh dengan kapal laut 1 malam perjalanannya, dan kami tinggal di tempat yang penuh dengan kesederhanaan, dengan kedamaian. Tetapi memang secara keluarga, eee, ya tipikalnya sifat ayah saya itu memang, orangnya keras, gitu. Orangnya keras dengan apa ya, mudah emosi. Jadi nggak bisa terpancing gitu. Nah, kalau ibu saya sih, ya seperti kebanyakan ibu yang lainnya mungkin, cuma menurut-menurut saja, mungkin seperti itu. Jadi, eee, ketika itu sih sudah mulai ya ada pertengkaran-pertengkaran kecil gitu untuk hal-hal yang sangat sederhana tetapi diperdebatkan begitu. Dan sampai ketika itu sudah mencapai puncaknya di mana sudah 1 bulan, orang tua saya itu tidak pulang, ayah saya maksudnya tidak pulang pulang ke rumah gitu. Jadi, ibu saya dan saya ditinggalkan di rumah sendiri gitu. Jadi, bapak itu nggak pulang-pulang 1 bulan, gitu. Dan ketika dia pulang, kami nggak tahu dia kemana. Kami sudah cari informasi ke kerabat, kepada saudara-saudara yang lain, tapi nggak dapat informasi. Nah, ketika dia pulang, suddenly dia langsung buka lemari pakaian, kemudian langsung packing semua baju-bajunya, kemudian tanpa meninggalkan sepatah kata pun, langsung meninggalkan kami berdua. Sudah, mulai saat itu saya hampir setahun sejak saat itu, saya nggak pernah ketemu sama ayah saya. Iya, mungkin seperti itu kalau, apa ya, kronologi singkatnya, Bro Angga. Nah, ini menarik, Bro Juandi. Ketika ayah dari Bro Juandi itu pergi, itu apakah urusan kantor atau hanya keluar begitu saja ketika awal mula itu terjadi? Enggak sih, itu cuma langsung keluar gitu aja, nggak tahu ada urusan apa gitu. Pokoknya langsung pergi-pergi aja, tinggalin semuanya gitu. Cuma bawa pakaian udah, semuanya ditinggalin di rumah, itu sih. Nah, pada momen itu mungkin barangkali Juandi sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri hal tersebut. Nah, perasaan apa yang ketika itu terjadi yang Juandi rasakan? Oke, karena waktu itu saya masih, apa ya, masih kecil, saya belum juga ngerti apa-apa soal rumah tangga, saya nggak ngerti apa-apa soal percintaan dan lain sebagainya. Jadi, ya saya cuma menyerah pada keadaan, gitu. Dan, itu adalah hari-hari di mana saya merasa sangat sedih, bahkan, ada kepahitan, sakit hati yang timbul, sampai, saya benar-benar dendam kesumat kepada ayah saya waktu itu. Iya. Tentu memiliki rasa kebencian di dalam hati ya, Iya, yang terpendam ketika Bro Juandi itu masuk dalam kategori keluarga broken home. iya, that's it, heeh. Nah, bisa ceritakan masa-masa di mana Bro Juandi itu memberi kata maaf bagi kedua orang tua. Tentu Oke, sebagai manusia itu sulit untuk memberikan kata maaf dengan keadaan seperti itu. Namun mungkin karena beriringannya waktu sehingga Juandi dengan dengan hati yang tulus memberikan kata maaf bagi orang tua. Mungkin Juandi bisa ceritakan hal tersebut. oke, kalau kata maaf dari ayah saya tidak pernah ya, disampaikan secara langsung, karena aku tidak pernah mendapatkan permintaan maaf. Jadi tidak ada yang meminta maaf kepadaku selama ini, nggak ada. Nah, sebaliknya, kalaupun saya mencari tahu, ini salah siapa sih?
siapa sih yang duluan selingkuh gitu, atau mama ngapain sih, papa ngapain sih, kenapa sampai jadi seperti ini. Nah, jadi mereka tuh kayak saling melempar kesalahan. Misalnya, oh ini papa kamu yang salah, oh ini bukan, ini mama kamu yang salah gitu. Sampai saya sudah lelah dengan semua pencarian kebenaran ini gitu. Tetapi pada akhirnya memang saya memaafkan keadaan, saya memaafkan diri saya dulu ya, memaafkan diri saya dulu, memaafkan keluarga saya gitu, apapun keadaan yang saya alami gitu. Nah, saya coba melepaskan kedamaian dulu lah gitu, karena saya sudah lelah Ya, mencari kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi karena saya rasa itu tidak ada gunanya, karena juga saya semakin hari semakin sakit hati, menurut saya langsung aja saya yang apa ya, sikap hati saya itu memaafkan saja gitu. Tidak harus tunggu sampai apakah ada permintaan maaf atau tidak, ya udah maafin aja gitu sih. tentu sungguh menjadi tindakan yang sangat mulia ketika Bro Juandi artinya memberikan kata maaf bagi orang tua. Walaupun mungkin itu sulit, saya bisa merasakan juga itu hal yang sama yang Juandi rasakan itu memang agak sulit untuk memberikan kata maaf. Namun ketika Bro Juandi berani untuk memberikan kata maaf, mental dari Bro Juandi sendiri itu sudah terbentuk dengan baik. Sungguh sangat mulia menurut saya. Nah, tentu dalam kategori broken home ini ada mereka yang tergolong masuk dalam jurang kehidupan. Artinya mereka beranggapan bahwa broken home ini menjadi alasan hidup mereka ini menjadi buruk begitu. Nah, yang saya lihat Bro Juandi itu tidaklah demikian. Malahan Bro itu sebaliknya dari mereka yang seperti itu. Dengan alasan broken home itu malahan menjadi suatu motivasi hidup bagi Bro Juandi untuk bisa survive, untuk bisa bangkit dengan keadaan yang seperti itu. Nah, saya mengetahui bahwa Bro Juandi saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Nah, dengan jabatan yang sangat strategis, pimpinan Bronx Indonesia Timur di Ruang Guru. Nah, bisa Bro Juandi ceritakan awal mula Bro bisa meniti karir di perusahaan tersebut. Oke, ya saya cerita dikit mengenai pekerjaan saya. Jadi bisa dikatakan memang saat ini saya di posisi pimpinan, tetapi kalau saat ini sih nggak semua coverage Indonesia Timur ya yang saya pegang gitu. Tapi saat ini sih saya cuma mimpin 2 provinsi, Sulawesi Utara sama Gorontalo. Jadi kalau di perusahaan kita itu nama regionnya Sulawesi 2 gitu. Nah, jadi saya bekerja di PT Ruang Rakyat Indonesia atau yang teman-teman biasa kenal sebagai Ruang Guru gitu. Ya, jadi Ya. Ruang Guru. Nah, saya di sini udah bekerja dari tahun 2018. Ini pekerjaan kedua saya itu, dan ya saya bersyukur ketika saya masuk, apa sebenarnya itu merupakan anugerah juga sih, karena saya tidak menyangka waktu itu saya masuk langsung di posisi account manager. Saya mimpin timnya 4 sampai 5 orang waktu itu, dan Langsung ya ya. gimana? Ketika Bro Juandi masuk posisi strategis. Iya, iya, heeh. Pas saya masuk, waktu itu saya langsung dikasih posisi account manager. Itu memang masih apa sih, masih di bawah dari posisi saya sekarang, tapi minimal itu saya rasa adalah sebuah perkembangan dengan kemajuan dalam karir saya. Gitu. Dan kemudian setelah 9 bulan di posisi account manager, saya dipromosi karena prestasi-prestasi yang ada. Bersyukur juga ya, saya dipromosi ke pimpinan regional. Iya. Dan di awalnya itu saya mimpin sebenarnya sampai wilayah Papua, cuman sekarang karena alasan terlalu luas wilayahnya, jadi supaya juga bisa lebih produktif dan fokus ke satu daerah tertentu, maka dari itu memang cuma diberikan saat ini Sulawesi Utara dengan Gorontalo saja, itu sih. Luar biasa ya, karena prestasi dari Bro Juandi sendiri sehingga Bro itu istilahnya diangkat naik dengan posisi-posisi yang sangat strategis. Nah, Bro Juandi mungkin
ketika bekerja itu memiliki rekan-rekan kerja dalam berbagai posisi. Bagaimana Bro Juwandi sebagai pimpinan memberikan motivasi kepada rekan-rekan karyawan agar mereka lebih produktif ataupun semakin produktif dalam bekerja? Oke, kalau motivasi, iya sebenarnya memang motivasi merupakan hal yang penting gitu dalam, keseharian, dalam pekerjaan, karena memang setiap orang melakukan segala sesuatu itu didorong oleh motivasi mereka sendiri. Nah, kalau nggak ada motivasi mereka pasti nggak akan sepenuh hati mengerjakan, pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu, saya selalu memberikan motivasi, yang pertama tentang sumber motivasi dari saya itu yang pertama dari apa ya, dari apa yang pernah saya alami gitu. Jadi, saya memberikan motivasi dari apa yang saya alami untuk mereka, kemudian juga tentunya dari, keyakinan saya, apa, sebagai, eee, apa ya, masyarakat yang memiliki keyakinan beragama, seperti itu. Jadi, itu kurang lebih seperti itulah motivasi-motivasi yang saya berikan. Ya gimana? Pendekatan religius ya yang digunakan. Iya, benar sekali, heeh. Tentunya harus ada pendekatan religius yang, diberikan kepada, karyawan-karyawan, itu sih. Nah, Bro Juwandi, dalam menjalani pekerjaan, adakah situasi orang mencoba untuk menjatuhkan Anda dan juga mencoba istilah mengkudeta posisi Anda sebagai pimpinan? Mungkin Anda bisa ceritakan jika kalau pernah mengalami hal tersebut. Bersyukur sih saat ini nggak ada ya. Dulu memang ketika awal-awal masuk, memang banyak keputusan yang nggak juga disetujui oleh beberapa rekan kerja dan itu seringkali menjadikan apa ya, sumber perdebatan dalam tim kita, seperti itu. Tetapi satu hal yang saya, yakini bahwa, semua rekan saya pasti tujuannya adalah kalaupun mereka mengkritik saya, pasti tujuan mereka baik, yaitu mereka ingin saya, berubah lebih baik lagi. Gitu. Jadi saya tidak pernah menaruh satu pikiran kepada mereka bahwa pasti Anda mau menjatuhkan saya gitu. Enggak sih, saya nggak pernah, coba berpikir seperti itu, tapi saya coba untuk selalu positif terhadap semua rekan saya gitu. Tapi saya juga selalu objektif. Artinya memang kalau hal yang salah ya tetap itu harusnya salah gitu, yang benar ya pastilah benar gitu. Jadi jangan diputar-putar antara, salah jadi benar dan benar jadi salah, mungkin seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada ya yang seperti itu. Iya, Dan heeh. semoga saja tidak ada karena uh, hati kita itu harus baik agar karir kita juga itu pun mengikuti baik. Jika kalau kita baik sama atasan ataupun kita hormat sama atasan, pasti ada berkat yang telah yang maha kuasa sediakan juga bagi kita yang setia dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang kita emban saat ini. Iya, amin ya. Nah, Bro Juwandi, saya ingin menanyakan sedikit bagi Bro Juwandi mengenai tantangan hidup. Apa pandangan Bro Juwandi mengenai tantangan hidup? Tantangan hidup. Oke, tantangan hidup memang setiap orang basically beda-beda ya, gitu. Karena, ada hal dalam hidup yang sebenarnya semua orang pasti sepakat dengan statement bahwa hidup adalah pilihan. Tetapi kalau menurut saya, hidup tidak sepenuhnya pilihan, gitu. Ada beberapa bagian dari hidup yang kita ndak bisa pilih, gitu. Nah, bisa jadi itulah yang menjadikan tantangan hidup kita, gitu. Kadang-kadang misalnya, kesulitan hidup misalnya seperti ini yang kita diskusikan, tentang broken home, itu bisa jadi tantangan hidup juga bagi, beberapa orang dan hal tersebut bisa jadi ndak bisa mereka pilih begitu, karena memang mereka tidak tidak di posisi, yang bisa memberikan pilihan, gitu sih. Kemudian juga, ada tantangan hidup yang memang diciptakan karena mereka diciptakan oleh orang itu sendiri karena memang itu yang mereka pilih, gitu. Contohnya pilih antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Nah, otomatis kalau kita mengambil jalan yang salah,
sudah pastilah banyak permasalahan hidup yang akan kita temui. Ya, mungkin seperti itu sih. Kurang lebih begitu ya. Eh, Iya. bagi Juandi, kekuatan apa yang menjadi senjata bagi Bro Juandi dalam menjalani hidup? Bisa berikan tips barangkali? Kekuatan ya yang saya gunakan ibarat kata sebagai senjata dalam hal menjalani hidup. Ya, dalam hidup yang penuh dengan tantangan, saya selalu sebagai orang yang, beriman, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selalu berpegang pada ajaran agama saya, ajaran kepercayaan saya, karena satu-satunya sumber dari apa ya, kalau saya meyakini bahwa, sumber dari kekuatan itu juga berasal dari, eee, apa namanya, ajaran tentang kebaikan yang kita terima setiap hari gitu. Dan itu yang membawa kesenangan, membawa kebahagiaan, membawa rasa syukur di hati saya sehingga, seberat apapun jalan hidup yang harus kita lalui, kita nggak akan pernah kelelahan gitu, kita nggak akan pernah, mengeluh karena hati kita selalu, positif, hati kita selalu bersyukur, seperti itu menyikapi segala situasi yang ada. Iya, mungkin itu sih. Kurang lebih demikian ya. Nah, Bener. eh, mungkin bisa ceritakan motivasi ke depan dari Bro Juandi sendiri, entah itu dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial. Motivasi apa ke depan yang barangkali Juandi yang saat ini belum tercapai ataupun hal-hal yang Juandi ingin capai di kemudian hari. Oke. Saya nangkapnya yang terakhir sih tadi, hal-hal apa yang ingin saya capai di kemudian hari, yang mungkin saat ini belum tercapai. Ya, yang Pastinya mungkin gimana? motivasi itu menjadi motivasi bagi Bro Oh, Juandi iya untuk iya, menggapai hal tersebut. oke. Bagi saya akan merasa sangat bahagia jika hidup saya berguna bagi orang lain. Artinya, saya tidak menikmati hidup saya sendiri, tetapi, biarkan orang lain yang menikmati hidup saya juga, artinya mereka mendapatkan apa ya, mereka mendapatkan, bisa dikatakan manfaat dari hidup saya, seperti ini. Jadi, saya bisa katakan saya hidup bukan, untuk, diri saya sendiri. Nah, kemudian juga, untuk apa yang saya rencanakan di kedepannya yang mungkin belum saya, capai sekarang, saya memang memiliki keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat, gitu. Jadi, walaupun saat ini posisinya di swasta, tetapi memang sebenarnya saya pengen juga sih untuk, mengabdi pada masyarakat, menciptakan, suatu apa ya, eee, solusi bagi masyarakat. Misalnya membantu apa untuk meringankan, contohnya seperti membuat yayasan untuk anak-anak, yang putus sekolah gitu, membuat panti asuhan gitu. Intinya saya pengen benar-benar orang yang apa ya, orang yang, merasakan hidup seperti saya dulu, di mana dia broken home, lain sebagainya, itu dia mendapatkan, solusi juga gitu. Jadi saya pengen membantu anak-anak yang, apa namanya, yang, bisa dikatakan juga broken home, yang putus sekolah gitu, ataupun secara umum masyarakatlah secara luas gitu, untuk bisa keluar dari, permasalahan hidup mereka, mungkin seperti itu. Sungguh sangat mulia motivasi dari Bro Juandi sendiri. Jadi, kalau saya lihat motivasi Bro Juandi itu bisa membawa Bro Juandi sebagai pimpinan di kemudian hari di Amin. mana Bro Juandi mungkin barangkali Bro Juandi itu bisa jadi wakil wali kota Kota Manado. Amin, ya, lihat aja nanti. Wali kotanya itu saya, Gimana? karena wali kotanya itu saya. Jadi Bro Juandi itu wakil. Oh, iya iya, mantap sekali, mantap. Saya tunggu kedatangan, Bro Revangga di Kota Manado. Ya. Tapi memang saya lihat memang itu punya uh, aura positif mengarah ke sana. Mungkin di bagian pemerintahan yang artinya bisa mengimplementasi motivasi dari Bro Juandi sendiri seperti itu. Nah, Oke. Bro Juandi bisa memberikan tips bagi teman-teman subscriber saya itu apa yang harus dilakukan
ketika orang itu masuk dalam kategori broken home? Oke, tips ya, barangkali gini sih guys, kalau aku boleh bilang, sebenarnya di luar sana itu banyak sekali orang yang menemui masalah yang seperti ini. Bahkan juga ada yang lebih parah gitu. Ada yang jalan hidupnya benar-benar lebih parah beberapa kali lipat lebih parah daripada apa yang saya alami. Itu tetapi saat ini saya coba bagikan aja sih kalau dari sudut pandang saya sebagai orang yang pernah mengalami, ya kalau saya sih berkeyakinan seperti ini. Apapun yang terjadi kepada saya saat ini itu bukan kesalahan siapapun, termasuk bukan kesalahan orang tua saya, bukan kesalahan mereka gitu. Ini adalah jalan hidup yang Tuhan percayakan kepada saya supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain gitu. Kemudian setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Mengeluh dan mempersalahkan orang lain itu nggak akan mengubah apapun dalam hidup kita. Bahkan alih-alih memberikan kebahagiaan itu pasti hanya menambah luka di batin kita. Nah, kalau dari saya tidak harus membawa masa lalu saya ke masa depan. Artinya saya tidak harus menjadi seperti ayah saya, gitu. Saya bisa menentukan cara bagaimana saya harus menentukan sendiri bagaimana cara saya bahagia dan menikmati hidup. Dan saya berbahagia dengan cara yang bersyukur. Dan seperti tadi juga sudah saya katakan, hidup itu adalah anugerah gitu. Apa yang kita alami saat ini itu merupakan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin seperti itu sih, Bro Angga. Jadi kesimpulannya artinya bersyukur ya setiap Benar keadaan sekali. yang kita dan Iya, setiap hal-hal yang buruk di masa lalu itu jangan pernah kita bawa di masa depan. Itu yang iya, saya anggap ya. benar sekali. Bersyukur aja. Nah, Itu sih. pertanyaan terakhir, Bro Juandi. Bisakah Bro Juandi ilustrasikan arti pintu sebagai alat yang memiliki gambaran masa depan dan kesuksesan? Arti pintu ya. Oke, arti pintu yang gambaran masa depan dan kesuksesan. Oke. Ini luar biasa juga teka-tekinya. Ya, oke. Saya coba analisa dulu kalau pintu menurut saya ya. Kalau dari saya sih, pintu itu saya ambil kesimpulan seperti pintu pintu hati manusia gitu. Hati manusia itu kalau menurut saya dia ibarat kata sebuah pintu juga, pintu hati. Nah, karena hati merupakan satu satu hal yang hati seseorang itu nggak bisa kita nggak bisa masuk, artinya gini gini ya, kayak kita semacam nggak bisa mengorek-ngorek isi isi hati orang lain gitu. Kita nggak bisa melihat isi hati orang lain ataupun masuk ke dalam kehidupan orang tersebut tanpa mendapatkan satu izin ataupun persetujuan dari orang tersebut gitu. Artinya ada pintu yang memang harus kita lewati dalam apa bahasanya, dalam hati seseorang tersebut gitu. Nah, pintu hati tersebut itu nggak bisa dibuka dari luar gitu. Pintu tersebut hanya bisa dibuka dari dalam. Artinya hanya kemauan orang tersebut untuk memberi akses bagi orang lain mengetahui hidupnya seperti apa dan memberi masuk perubahan dalam hidupnya seperti apa. Nah, jadi walaupun dipaksa sekeras apapun pintu itu dari luar, kita nggak akan bisa masuk. Gitu. Hanya dengan keikhlasan, hanya dengan kerelaan orang tersebut, dia bisa membuka pintu untuk perubahan masuk ke dalam dirinya. Gitu. Jadi kalau pintu untuk masa depan, ya bukalah pintu hati kita untuk perubahan-perubahan yang ada. Buka pintu hati kita untuk semua energi positif gitu. Semua apa ya, bisa dikatakan uh, segala sesuatu yang akan memberikan hal positif untuk kita. Apakah itu orang yang akan datang dalam hidup kita ataupun bisa jadi juga uh, ya bisa saya katakan sebagai perubahan yang akan datang gitu. Jadi memang sikap kita yang apakah kita bisa
memberi akses dengan cara membuka pintu tersebut atau tidak. Mungkin seperti itu sih. Wah, sangat luar biasa ya. Pikiran memang pimpinan masa depan. Ya, Sangat luar biasa. amin. Iya. Amin. Nah, berarti kita masuk dalam sesi terakhir. Sesi terakhir ini Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bro Juandi dengan cepat. Bro Juandi juga harus memberikan jawaban dengan cepat. Seperti itu. Oke, saya coba ya. Siap ya. Tanggal gajian atau libur panjang? Tanggal gajian. Setelah bekerja atau sebelum bekerja? Setelah bekerja. Setelah bekerja. Iya. Karir atau asmara? Karir. Menggapai cita-cita atau mencapai impian? Mencapai impian. London atau New York? London. Banyak berkarya atau banyak bekerja? Banyak berkarya. Naik pangkat atau naik gaji? Naik pangkat. Jabatan atau keluarga? Keluarga. Kekayaan atau kehormatan? Kehormatan. Menjadi orang profesional atau menjadi orang berintegritas? Integritas. Oke, mantap. Oke. Terima kasih, Bro, untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan dalam program obrolan malam. Dan biarlah setiap motivasi dari inspirasi bagi teman-teman subscriber saya guna menjadi kehidupan ketika mereka itu work from home, dan biarlah mereka bisa mengambil nilai-nilai positif dari setiap informasi yang telah diberikan. Oke, thank you juga kepada Bro Revangga yang sudah mempercayakan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau tadi dalam menjawab pertanyaan mungkin ada yang kurang berkenan atau kurang tepat sesuai dengan kebutuhan pendengar ataupun penonton channel ini, tetapi saya harap bisa bermanfaat aja sih. Oke, terima kasih banyak Bro Juandi untuk waktu kesempatannya. Thanks a lot. Karir, kesehatan, selalu sehat, dijauhkan dari virus apapun itu. Amin. Terima kasih Bro Juandi. Oke, thank you.